Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan dan kemurahannya saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman Allah sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman-Nya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengumpulkan harta di surga. Selama ini sebagai umat kita hanya mengumpulkan harta di bumi, sementara di bumi ngengat karat akan merusakkannya ataupun pencuri bisa menghilangkannya. Tetapi kalau harta di surga tidak akan habis, tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita juga mengumpulkan harta di surga. Bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi kita juga mau mengumpulkan harta di surga. Kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di surga, maka hati kita juga di surga. Hati kita juga untuk hal-hal yang bersifat rohani. Tapi kalau orientasi hidup kita hanya mengumpulkan harta di bumi, maka itu berarti bahwa hati kita juga hanya di bumi saja. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita mau belajar dari kebenaran firman Allah di hari ini untuk mengumpulkan harta di surga. Gimana caranya mengumpulkan harta di surga? Apa yang saudara dan saya perbuat, apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk mengumpulkan harta di surga? Ada dua hal penting dari ayat firman Allah di hari ini. Yang pertama dalam ayat 31-32, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi hal yang pertama dalam mengumpulkan harta di surga adalah kita harus mencari kerajaannya dulu. Kita harus memperoleh kerajaan Allah juga, atau sama juga artinya dengan memperoleh kerajaan surga. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga kalau kita belum jadi calon penghuni surga? Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga kalau kita belum jadi warga kerajaan Allah? Makanya Yesus mengatakan tetapi carilah kerajaannya. Usahakan dulu kita menjadi warga kerajaan Allah, usahakan dulu kita jadi penduduk kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah rajanya. Karena kalau kita jadi penduduk warga kerajaan Allah, maka otomatis kita juga akan jadi warga negara surga. Jadi sebelum mengumpulkan harta di surga, pastikan dulu bahwa kita sudah akan atau menjadi calon penghuni surga, calon warga negara surga dengan cara mencari dahulu kerajaannya. Kita harus percayai dulu, beriman dulu kepada sang raja kita, baru kita bisa diterima sebagai warga dalam kerajaannya. Yang kedua, setelah kita menjadi warga kerajaan Allah, baru ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Hal yang kedua dalam mengumpulkan harta di surga adalah kita harus memberi sedekah. Memberi sedekah bukan untuk kita masuk surga. Memberi sedekah adalah bagian dari kita mengumpulkan harta di surga. Makanya dalam ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga. Jadi dengan kata lain, mengumpulkan harta di surga, caranya yang kedua adalah kita harus memberikan sedekah. Kita harus mau memberi berkat untuk orang lain, untuk sesama kita. Maka kita sedang mengumpulkan harta di surga. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita tidak pelit dalam menjalani hidup. Tapi sebaliknya kita ingin selalu membantu sesama kita, ingin selalu menolong sesama kita dengan apa yang ada pada kita. Bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Jadi hal yang kedua dalam mengumpulkan harta di surga, caranya adalah kita harus memberi sedekah. Kita harus memberikan bantuan kita kepada sesama kita, kepada orang lain yang dalam keadaan kesusahan, yang ada dalam kesulitan, yang ada dalam kekurangan. Karena dengan memberi sedekah, maka kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan kalau kita mengumpulkan harta di surga, maka tidak ada yang bisa mencuri itu, tidak ada ngengat karat yang akan merusakkannya, karena itu semua tersimpan secara aman dan baik dalam kerajaan surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar dan tolong kami supaya kami mau mengumpulkan harta di surga. Dengan cara kami harus mencari kerajaan-Nya dulu. Kami harus jadi warga kerajaan Allah dulu. Dan tolong kami supaya kami mau memberi sedekah kepada sesama kami. Maka kami sedang mengumpulkan harta di surga. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.